Hai semua. Hai Bunda. Halo, hai. Hai, halo. Shalom. Good morning everybody. Good morning, Miss. How are you this morning? I am fine. Oke, I am fine ya. Kalau sendirian, nanti kalau punya beberapa orang, jawabnya we are fine. Oke, kembali lagi kita akan bertemu bersama-sama untuk belajar lewat YouTube. Nah, di hari ini hari keberapa sekarang Bunda ya? Hari kemarin hari Selasa. Hari Rabu, Bunda. Iya, baru sekali ini hari Rabu, hari ketiga kita belajar, tapi waktu hari Senin kita tidak belajar ya karena kita libur karena hari raya. Nah, sekarang kita di hari Rabu ini akan belajar bersama-sama, pastinya dengan tema yang sama seperti yang kemarin, Tapi namun sebelum kita belajar, kita berdoa dulu, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Semua lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Let's pray together. Lord Jesus, we will study now. Bless us and our teacher to teach us. Thanks God, Amen. Oke, kita akan mulai belajar dengan belajar mengenal tema kita. Nah, tema kita satu minggu ini masih tentang pekerjaan dan subtemanya berbeda ya. Subtema kita minggu ini pekerjaan swasta atau pekerjaan di bidang swasta. Jadi kita akan mengenal, kemarin kita sudah mengenal ya beberapa jenis pekerjaan di bidang swasta. Pasti anak-anak masih mengingat pekerjaan apa saja yang ada di bidang swasta. Contohnya saat itu ada petani, kemudian pegawai bank, kemudian ada tukang kayu, tukang bangunan, dan masih banyak lagi. Kemarin sudah belajar mengenal dan bahasa Inggrisnya. Nah, kemarin juga kita sudah belajar tentang ayat hafalan baru kita. Nah, ayat hafalan baru kita kemarin itu yang terambil dari Amsal 6 ayat 6. Nah, sekarang ikuti Bunda untuk mengucapkan ayat hafalan kita di minggu ini. Amsal 6 ayat 6. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, Hai pemalas, pergilah kepada semut, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Iya. Jadi ayat hafalan kita minggu ini mengajarkan kita untuk terus belajar, bukan belajar pada semut, binatang kecil, tapi dia tetap semangat, tetap rajin dalam bekerja. Apalagi kita manusia yang punya tangan, yang punya kaki, pasti lebih semangat lagi untuk bekerja. Kalau anak-anak rajin belajar, tidak boleh malas-malasan. Kemudian rajin membantu orang tua mengerjakan pekerjaan yang sudah bisa kita lakukan. Menyapu, membersihkan tempat tidur, membuang sampah di tempatnya. Kemudian kalau sudah bisa bersama-sama dengan orang tua membantu mencuci piring. Kemudian yang terutama selesai bermain pastinya mainannya dirapikan. Jangan orang tua yang merapikan karena kita yang menggunakan untuk bermain. Bisa ya? Bisa Bunda. Oke, nah sekarang kita akan masuk dalam materi yang pertama. Namun sebelum kita masuk dalam materi yang pertama, kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarungi luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa, angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Oke, nah itu dia lagu tentang nenek moyangku ya. Nenek moyangku yang sedang suka bertarung di pantai untuk berlayar ya. Nah, kebetulan salah satu pekerjaan swasta ya yang berlayar di lautan dengan tanpa takut berlayar. Oke, nah sekarang kita langsung aja masuk dalam materi yang pertama,
yang akan dipandu oleh Bunda Novi. Silakan Bunda Novi. Oke, terima kasih Bunda Seri. Sama-sama, Bunda. Nah, hari ini kita akan masuk di materi kita yang pertama. Nah, Bunda mau bertanya, siapa di sini yang sayang sama mama papanya? Hai, Bunda. Oke, pasti semua anak-anak sayang sama papa mamanya ya. Nah, kemudian Bunda mau bertanya, kira-kira siapa di sini yang suka minta membelikan sesuatu kepada mama papanya? Biasa ya, Bunda. Iya, nah di materi kita yang pertama ini Bunda mau menekankan kepada anak-anak ya, ingat bahwa mama dan papa kita itu ada yang bekerja ya. Nah, jadi mamanya ada yang bekerja, papanya juga yang bekerja. Nah, orang tua kita itu harus dihargai ya, karena mereka sudah susah payah bekerja agar kita bisa makan, kemudian kita bisa sekolah, kemudian kita juga bisa membelikan keperluan-keperluan yang kita butuhkan. Nah, jadi kita harus menghargai orang tua kita ya. Nah, kemudian juga Bunda mau sampaikan bahwa kita harus selalu menghargai orang tua kita. Nah, contohnya kalau misalnya pergi ke jalan-jalan ke suatu tempat, kemudian atau kalian pergi ke Alfamidi. Nah, misalnya mamanya pergi ke Alfamidi, kemudian kalian di situ merengek-rengek minta membelikan sesuatu kepada mamanya. Dan kalau misalnya mamanya tidak mau membelikan, atau mungkin karena mamanya tidak punya uang, kalian merengek-rengek minta membelikan misalnya mainan, padahal mamanya tidak punya uang, atau mamanya pas-pasan membawa uang, kita tidak mau pulang kalau tidak dibelikan. Nah, ingat, jadi anak-anak tidak boleh memaksakan orang tua untuk menuruti keinginan anak-anak ya. Jadi ingat, orang tua susah payah bekerja untuk kita bisa makan, bisa sekolah ya. Kemudian juga kita bisa membeli kebutuhan yang lainnya ya. Nah, jadi anak-anak, kalau misalnya kita dibelikan sesuatu oleh orang tua, nah itu baru kita ucapkan terima kasih. Tapi kalau misalnya kita pergi jalan sama mama, kemudian mama membawa uang pas-pasan, kita tidak boleh merengek-rengek kepada mama kita ya. Nah, karena itu tidak sopan ya, tidak bagus. Nah, jadi ingat, tidak selalu memaksakan kehendak ya. Jangan karena sudah di Alfamidi mamanya dikasih malu, tidak mau pulang kalau tidak dibelikan mainan atau makanan ya. Nah, jadi ingat anak-anak, kalau misalnya ada uang lebih bagus ditabung ya. Bisa? Oke. Nah, itu dia materi kita yang pertama. Kita akan masuk di materi kita yang kedua. Di materi kita yang kedua ini kita akan belajar dari buku kreativitas. Nah, di buku kreativitas halaman 6. Silakan ambil bukunya. Buku kreativitasnya kita buka di halaman 6. Coba kita perhatikan, kira-kira gambar apa ini? Gambar sawah, Bunda. Iya, betul sekali. Ini gambar sawah ya. Nah, kalau di sawah itu kira-kira siapa yang bekerja di sawah? Petani. Iya, betul sekali, petani ya. Nah, jadi nanti tugas kita adalah kita akan membuat bentuk segitiga, lingkaran, persegi panjang sehingga membentuk menjadi gambar petani. Bisa ya? Oke, langsung saja Bunda akan contohkan ya. Ini dia. Oke, di sini Bunda sudah membuat ada segitiga, lingkaran, persegi ya. Nah, jadi di sini Bunda langsung contohkan saja ya. Di sini Bunda sudah siapkan lem, gunting, pensil dan penggaris supaya lebih rapi ya. Langsung saja Bunda akan Bunda akan gambar ulang ya. Nah, jadi Bunda akan buat bentuk segitiga dulu. Nah, sudah jadi. Kemudian Bunda akan buat lingkaran. Oke. Kemudian Bunda akan buat persegi panjang. Oh, terlalu panjang.
Oke, Bunda sudah buat persegi panjang. Kemudian kita akan buat persegi panjang lagi ya, tapi agak kecil dari ini untuk tangannya nanti. Oke, Bunda buat lagi satu. Sudah jadi, Bunda akan buat lagi ya. Jadi ada lingkaran kecil 2 Bunda untuk tangannya nanti. Bunda bikin apa? Oke, sudah jadi ya. Ya. Nah, sekarang Bunda akan gunting. Oke, jadi Bunda sudah selesai gunting. Jadi kita nanti akan susun dari segitiga, lingkaran, persegi panjang seperti ini. Kemudian ada persegi panjang lagi untuk tangannya. Nah, kemudian ada lingkaran seperti ini. Nah, ya Bunda perbaikin. Oh. Kemudian ada kakinya. Kemudian ada Telapak kakinya seperti ini. Nah. Oke, jadi anak-anak bisa buat seperti nanti ya. bisa Bunda. Ini gambar petani. Petani. Jadi nanti anak-anak boleh lem ya. Ya Oke, Bunda. itu dia materi kita yang kedua. Kita akan masuk ke materi kita yang ketiga, yang akan dipandu oleh Bunda Yurlin. Silakan Bunda Yurlin. Halo anak-anak. Halo Bunda. Oke, nah sekarang di sini tersedia beberapa alat-alat. Kira-kira anak-anak tahu tidak alat-alat ini kita gunakan untuk apa? Jadi tukang. Betul sekali. Jadi pekerjaan yang menggunakan alat-alat ini adalah tukang kayu atau yang bekerja sebagai tukang-tukangan ya. Nah, sekarang kita mau perlihatkan beberapa alat, kemudian kita akan mengetahui apa saja fungsinya. Nah, yang pertama ini adalah Topi. topi. Jadi topi ini digunakan oleh tukang untuk melindungi kepala. Kalau seumpama tidak diduga ya ada alat atau benda-benda yang jatuh dan mengenai kepala, masih ada pelindung kepala ya, yaitu topi yang digunakan. Kemudian ada apa ini? Ada
ada baju tukang ya, jadi ini digunakan sebagai alat untuk melindungi bagian tubuh juga. Kemudian di sini ada kantong-kantongnya, bisa ditempati alat-alat pertukangan yang lain ya. Nah, setelah itu di sini ada namanya apa ini anak-anak? Gergaji. Gergaji, betul sekali. Nah, gergaji ini dipakai untuk memotong kayu seperti ini ya. Oke. Kemudian di sini ada apa namanya ini? Sendok untuk dipakai campuran. Ya, ini dipakai untuk meratakan campuran. Contohnya kita campuran mau semen. membuat lantai, kita harus memakai ini untuk meratakan campuran semen dan pasir biasa. Nah, setelah itu ini ada namanya apa ini? Mistar panjang. Nah, ini dipakai untuk mengukur biasanya. Dipakai untuk mengukur. Nah, di sini juga ada namanya mistar siku ya. Jadi biasanya ini digunakan oleh tukang untuk mengukur kayu. Nah, selain itu di sini ada namanya serut terakit. Apa? Serut terakit. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk menghaluskan permukaan kayu ya. Jadi caranya digunakan itu adalah digeser seperti ini. Oke, nah selanjutnya ada namanya apa ini? Kapak. Apa? Kapak. Nah, kapak ini digunakan untuk membelah atau memotong kayu. Jadi ini tajam ya. Jadi kalau kalian punya di rumah, hati-hati ya, karena benda ini tajam. Kemudian ada apa namanya ini? Ada palu atau ya ini namanya palu. Ini dipakai untuk apa? Memaku. Nah, ini juga adalah paku, dipakai untuk memaku, untuk mempererat kayu yang satu dengan yang lainnya harus dipaku. Nah, kemudian ini di sisi lainnya dari palu ada bentuk seperti ini, digunakan untuk mencabut paku ya, mencabut paku seperti ini. Jadi contohnya kalau kita sudah paku begini, kemudian salah, kemudian kita cabut seperti ini. Oke? Nah, selanjutnya ada namanya apa ini? Baut. Ini baut dan mur ya. Jadi ini baut. Nah, ini baut digunakan untuk merekatkan juga seperti paku ya. Merekatkan seperti paku. Kemudian ada ini, apa namanya ini? Obeng. Kunci Ini Inggris. namanya kunci. Ini yang namanya kunci Inggris. Ini juga dipakai untuk membuka obeng ya, Kemudian ada namanya kunci min dan obeng min dan obeng plus. Jadi ini obeng min juga digunakan untuk mengeratkan atau melepaskan mur ya. Kemudian ini juga biasa digunakan untuk melepaskan obeng atau memasang obeng juga ya. Ini bisa dipakai untuk memasang dan juga melepaskan baut ya. Kemudian di sini ada namanya tata ya.
Ini contohnya kayak gini. Ini dipakai untuk merapikan kayu atau ada biasa yang kurang rapi. Kemudian ini dipakai untuk menghaluskan juga ya. Jadi caranya dipakai seperti ini. Atau bisa juga dipakai untuk mengukir ya. Mengukir. Kemudian ini semua adalah obeng. Kemudian ini adalah biasa ikat pinggang yang dipakai oleh tukang supaya ini bisa ditempati oleh alat-alat ya, contohnya alat palu, kemudian obeng, kemudian kayak gini ya. Jadi ini biasa dipakai oleh tukang untuk menaruh kunci-kunci atau alat-alat pertukangan. Jadi itu semua ya, alat-alat atau benda-benda yang biasa dipakai oleh tukang. Jadi kalau ada alat-alatnya di rumah, jadi bisa tanya orang tuanya, ini digunakan untuk apa lagi mama papa? Atau kalau ada alat seperti itu, oh sudah tahu itu adalah alat digunakan untuk pertukangan. Nah itu adalah pengertian kita yang ketiga. Sekarang kita masuk dalam materi kita yang terakhir yang akan dipandu oleh Bunda Sari. Silakan Bunda Sari. Oke, terima kasih Bunda Yurlin. Nah, sekarang kita akan masuk dalam materi yang keempat. Di materi yang keempat ini kita akan bermain tebak-tebakan. Jadi, Bunda akan menyebutkan benda yang digunakan oleh seorang pekerja, kemudian atau tempatnya juga Bunda akan sebutkan. Kemudian anak-anak akan menjawab kira-kira yang menggunakan benda itu atau yang bekerja di tempat itu profesinya sebagai apa? Bisa? Bisa Bunda. Oke, siap ya, semuanya konsentrasi. Kalian akan menjawab pertanyaan atau menebak pertanyaan dari Bunda. Nah, kira-kira profesi apa ya yang menggunakan cangkul? Petani. Dan bekerja di sawah? Petani. Petani. Oh, pintar sekali Bunda Yurlin. Sekarang, kira-kira profesi apakah yang menggunakan obeng, kemudian palu, kemudian bau, kemudian menggunakan gergaji? Tukang kayu. Iya, tukang kayu dan tukang bangunan. Nah, sekarang kira-kira profesi apa yang bekerja di rumah sakit? Dokter, perawat, dan mantri. apteker. Iya, semua ya. Nah, sekarang kira-kira profesi apa yang bekerja di lalu lintas? Polisi. Betul sekali, polisi. Nah, sekarang profesi apakah yang mengajar di sekolah? Guru. Kemudian kalau guru mengajar menggunakan apa ya? Menggunakan papan tulis, buku, spidol, banyak. dan masih banyak perlengkapannya lain ya. Nah, kira-kira profesi apa yang biasa menggunakan senjata? Polisi, tentara, Betul sekali, polisi. hansip, Tentara dan bisa Satpam. digunakan oleh hansip dan satpam. Nah, sekarang kira-kira profesi apa yang bekerja di atas kapal? kapten, pelaut, Pelaut Nelayan. ya, atau kapten yang bekerja di atas kapal. Nah, kira-kira profesi apa yang bekerja di atas pesawat? pilot, pramugari, dan pramugara. Nah, kira-kira yang terakhir ya. Kira-kira profesi apa ya yang bekerja di pasar? pedagang, Pedagang. penjual. Nah, dan masih banyak sekali ya. Nanti anak-anak akan bermain bersama dengan orang tuanya. Orang tua akan menceritakan atau menyebutkan salah satu
jenis benda yang digunakan oleh seorang pekerja atau menyebutkan salah satu tempat bekerja, dan anak-anak akan menyebutkan profesi apa yang bekerja di tempat-tempat yang disebutkan. Nah, jadi tadi Bunda sudah menyebutkan tempat-tempat bekerja, tadi ada di pasar, kemudian di rumah sakit, kemudian di atas kapal, kemudian di atas pesawat, kemudian di mana lagi ya, di jalan lalu lintas ya. Di situ ada polisi yang mengamankan. Kemudian di kantor juga, di situ ada pegawai, kemudian ada camat, ada bupati, kemudian ada gubernur, presiden. Nah, itu yang bekerja di kantor. Nah, yang seorang pengusaha itu juga bekerja di kantor, tapi biasa pergi ya untuk mengecek setiap perusahaan-perusahaannya. Kemudian ada juga yang bekerja di pabrik. Ada pabrik makanan, pabrik pakaian, pabrik kain, dan masih banyak lagi pabrik-pabrik lainnya. Jadi itu semua adalah tempat-tempat bekerja. Nah, itu dia materi kita yang terakhir, materi di mana kita akan mengenal dan belajar menebak profesi dan tempat profesi bekerja. Nah, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita yang akan dipandu oleh Bunda Yulin. Silakan Bunda Yulin. Terima kasih Bunda Sari. Nah, anak-anak, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Ada berapa mata pembelajaran? Ada 4 pembelajaran kita. Jadi kita tadi sudah belajar di materi pertama, kita harus menghargai orang tua kita karena mereka susah payah di dalam bekerja supaya kita bisa makan, kita bisa sekolah, dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada keluarga kita. Kemudian di materi yang kedua kita belajar dari buku kreativitas, dan yang ketiga kita belajar mengenal beberapa alat pertukangan, dan yang terakhir yang keempat kita belajar tebak-tebakan. Anak-anak senang tidak hari ini belajar? Bunda. Oke. Nah, sekarang kita mau menutup video pembelajaran kita. Kita kembali mengucapkan ayat hafalan kita dari Amsal 6 ayat 6. Ikuti Bunda ya. Amsal 6 ayat 6. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, Hai pemalas, pergilah kepada semut, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. dan jadilah bijak. Sekali lagi, Amsal 6 ayat 6. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, Hai pemalas, pergilah kepada semut, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. dan jadilah bijak. Oke, jadi Tuhan mengajarkan kita untuk melihat kepada semut. Kenapa semut? Karena semut itu adalah binatang yang paling kecil, tapi dia rajin. Dia suka bekerja sama, dia rajin bekerja mengumpulkan makanan mereka ya. Nah, saat ini kita akan menutup video pembelajaran kita. Semuanya lipat tangan. Kita mau berdoa. Kita ucapkan doa selesai belajar bersama-sama. Let's pray. Lord Jesus, thank you for bless us in our study today. In the name of Jesus, amen. Oke anak-anak, demikian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok di hari Jumat.